Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Silaban dengan NIM 24052 dari kelas D. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya, yaitu yang berjudul Analisis Korespondensi Hasil Produksi Budidaya Perikanan Berdasarkan Jenis Budidaya dan Pembagian Wilayah di Indonesia. Kita lanjut ke identitas jurnal. Dari judul jurnalnya sudah, selanjutnya itu nama jurnalnya yaitu Jurnal Sains dan Matematika Statistika. Nama penulisnya adapun Adrian Wahyu Abdillah, Citrawani Martabakti, terus Gabriela Agnes Budijono. Tahun publisnya yaitu tahun 2025. Nah, kita lanjut ke pendahuluan. Pendahuluannya dengan 70% wilayahnya itu terdiri dari laut. Nah, Indonesia juga sendiri dikenal sebagai negara yang maritim. Karena keadaan ini, sektor perikanan menjadi salah satu pilar ekonomi utama. Jenis budidaya dan kondisi alam setiap daerah itu mempengaruhi produksi budidaya perikanan. Hasil produksi tidak seragam karena perbedaan iklim, suhu, dan juga bentang alam di wilayah barat, tengah, dan juga timur. Nah, hasil data BPS pada tahun 2021 menunjukkan perbedaan. Misalnya itu terdapat di jumlah kolam air deras hanya 69.000 ton, sedangkan jumlah rumput laut mencapai 7 juta ton. Produksi ini mungkin tidak optimal jika pola ini tidak dijelaskan. Oleh karena itu, analisis sponsor digunakan untuk melihat kecenderungan hubungan antara wilayah dan juga jenis budidaya. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk merekomendasi tentang jenis budidaya yang paling cocok untuk setiap wilayah. Nah, tujuan dari penelitian ini diadakan adalah untuk melihat bagaimana jenis budidaya perikanan yang berhubungan dengan wilayah Indonesia seperti barat, tengah, dan juga timur. Nah, sehingga kita dapat memberikan rekomendasi jenis budidaya yang paling sesuai untuk setiap wilayah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi dari data BPS tahun 2021 mengenai produksi perikanan budidaya menurut provinsi dan juga jenis budidaya yang digunakan, data dibagi menjadi 3 wilayah tadi seperti barat, tengah, dan juga timur. Nah, untuk menghasilkan keterkaitan ini sendiri, kami menggunakan uji independensi atau chi-square. Dan kemudian ini dianalisis dengan permintaan digunakan untuk menampilkan hubungan dalam peta 2 dimensi. Nah, hasilnya itu meliputi tabel kontingensi, reduksi dimensi, kontribusi baris, dan juga kolom, serta plot korespondensi untuk menjelaskan kedekatan antar variabel. Nah, ini adalah tabel kontingensinya. Di sini ada wilayah, tadi kan ada 3 bagian wilayah, yaitu ada barat, tengah, dan juga timur. Selanjutnya kita ke hasil utama. Hasil utama ada korelasi yang signifikan antara luas dan jenis pertanian. P-value itu kurang dari 0,05. Hasil analisis permintaan adalah sebagai berikut. Sebagian besar wilayah barat itu memiliki sawah, minyak padi, tambak intensif dan semi intensif, kolam air tenang dan deras, dan jaring apung, tawar, dan laut. Karamba, tambak sederhana, rumput laut, dan jaring tancap. Tawar biasanya tumbuh di daerah tengah, dengan produksi rumput laut terbesar di seluruh negeri. Selanjutnya yaitu output SPSS. Kita lanjut ke output SPSS, yaitu yang pertama adalah raw profile. Nah, jadi berdasarkan output yang telah keluar atau yang ini, di raw profile ini sendiri dapat disimpulkan bahwa wilayah yang paling nilainya itu tinggi di tambak sederhana, jenis budidaya yang paling tinggi tambak sederhana itu di bagian barat, itu di bagian tambak sederhana yang ini, budidaya yang paling tinggi tambak sederhana bagian barat. Terus untuk wilayah tengah itu paling besar di rumput laut, yaitu 671. Terus di bagian timur itu yang paling besar, yaitu di bagian rumput laut juga, yaitu 898. Kita lanjut ke kolom profil. Nah, di kolom profil ini sendiri, ini
jaring apung tawar yang paling besar di bagian barat, yaitu 850 jaring tancap tawar yang paling besar nilainya. Itu ada di bagian barat. Nah, jenis-jenis budidaya karamba yang paling besar yaitu di bagian barat juga. Kalau di kolam air deras itu di bagian barat juga. Terus di bagian kolam air tenang itu di bagian barat, dan laut lainnya itu di bagian barat juga. Terus mani padi sawah itu di bagian barat, dan rumput laut itu di bagian tengah, dan tambak intensif itu ada di bagian barat. Lanjut ke summary. Itu yang kita lihat dimensinya, yang kita lihat itu di account for, yaitu di nomor 2, yaitu 0,32, berarti lebih besar dari 0,2, itu dimensi 1. Terus karena di sini yang dimensinya 1 itu sudah 96,8 atau 0,96 jika dipersenkan itu bisa menjadi 96,8%. Nah, berarti ini menunjukkan hubungan antara kategori yang baik, sehingga dimensi 2 titik digunakan karena lebih kecil dari 0,2 gitu. Nah, berdasarkan kita lanjut ke output SPSS yang bagian grafik ini. Dapat disimpulkan bahwa wilayah tengah ini berdekatan dengan jaring tancap tawar dan juga tambak sederhana dan rumput laut. Nah, yang berarti mereka ini saling memiliki hubungan. Terus wilayah barat itu berdekatan dengan kolam air tenang ditambah tambak intensif, jaring apung laut. Terus berarti wilayah barat dengan yang tadi jenis budidaya yang saya sebut tadi itu berhubungan. Terus yang bagian wilayah timur ini itu berdekatan dengan laut lainnya, yang berarti itu lumayan berhubungan atau pokoknya semakin dekat dan semakin berhubungan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ada 3. Pertama itu penggunaan data terbaru, jadi hasil analisis yang relevan dan juga kondisi saat ini. Karena data produksi perikanan ini diambil dari data BPS tahun 2021. Yang kedua, metode statistik tepat untuk mengidentifikasi hubungan antara areal dan juga jenis budidaya menggunakan uji chi-square dan juga analisis transmisi yang digunakan. Terus yang ketiga, visualisasi hasil jelas untuk membantu interpretasi tabel kontingensi, hasil reduksi, dimensi, dan juga plot korespondensi. Kalau kekurangannya ini sendiri hanya menggunakan data sekunder, survei lapangan atau data primer itu tidak tersedia, sehingga faktor kebijakan lokal atau sosial ekonomi tidak dapat dipelajari. Terus variabelnya terbatas, jadi ini hanya fokus pada wilayah dan juga jenis budidaya tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan faktor lain seperti harga pakan, kualitas, dan juga infrastruktur yang kurang. Rekomendasinya sendiri yaitu rekomendasi kebijakan hasilnya itu bermanfaat, namun belum memberikan saran yang praktis kepada pemerintah atau pemangku kepentingan. Jadi pelajaran yang didapatkan yaitu analisa dan uji chi-square dapat membantu menemukan hubungan antara wilayah dan juga jenis budidaya perikanan. Produksi perikanan tidak merata, wilayah tengah menghasilkan jumlah produksi terbesar, terutama rumput laut, sedangkan wilayah lain cenderung menghasilkan jumlah produksi yang lebih rendah. Selanjutnya, saran analisisnya itu adalah produksi perikanan dipengaruhi oleh musim, seperti musim hujan atau juga kemarau, sehingga analisis musiman akan membantu menentukan pola budidaya yang ideal. Rekomendasi kebijakan yang lebih khusus untuk mendukung pemerataan produksi harus disertakan dengan temuan penelitian.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.